The baby. Yeah. Buat video. Oke. Ngopi Sanwani. Jatuh. So we are here. Alright. Oke sob. Ya. Dah. Di sini gue mau kasih tahu ke kalian semua, ada hubungannya dengan gadget yang gue pakai ya. Jadi sebelumnya gue ada masalah sama HP gue. Ini adalah Xiaomi Mi 9 sih. Ini great banget asli, powerful, dan ini gue coba nyalain dulu ya. Lagi gue coba nyalain. Ini nggak ada masalah apa-apa kalau lihat dari tampilan luarnya. Touchscreen-nya, aduh, udah kacau, udah bener-bener nggak berfungsi banget. Dan akhirnya gue coba untuk cari-cari di e-commerce touchscreen Mi 9 SE ini berapaan sih gitu kan, dan harganya wow, bisa sampai 2 jutaan sampai 3 jutaan gitu kan. Wah gila, gue bilang harganya udah hampir kayak HP baru gitu. Dan ternyata itu banyak juga yang di e-commerce itu produknya itu bukan produk yang asli ya, dan harga segitu. Terus akhirnya beli LCD yang imitasi buat apa juga kan. Udah akhirnya gue coba untuk berpikir. Wow, ini biasanya kalau udah kebanting atau gue getok-getok dia normal lagi loh. Biasanya kayak gitu nih. Ini HP nih. Oh ternyata enggak, masih tetap bermasalah. Kenapa nggak gue beli HP baru aja lagi dengan harga dan kondisi yang kualitasnya sama kayak si Mi 9 SE ini gitu kan. Gue coba untuk mencari experience lain. Selama ini gue udah lama banget dari awal Android muncul, udah berapa kali ganti HP dan selalu gue pakai Android, dan akhirnya gue coba memutuskan untuk berganti device, yang artinya gue ganti sistem operasinya tuh ke yang iOS, atau gue coba menggunakan iPhone. Dan akhirnya setelah gue pertimbangkan semuanya, akhirnya gue beli iPhone 7 Plus. Gue beli second. Kenapa? Karena ini iPhone 7 Plus adalah keluaran yang tahun lama. Itu sekitaran tahun berapa sih dia keluar? 2017, 2016 kayaknya, kalau nggak salah sih, tahun-tahun segitu. Yang barunya memang ada, tetapi harganya itu masih tinggi. Harganya itu bisa sampai 6 jutaan lah, hampir mau 7 juta. Dan gue berpikiran kayak gini, kalau gue bandingkan harga 6 sampai 7 juta, gue bisa dapetin Android juga, kelas Android, yaitu Asus ROG. Asus ROG yang tipe berapa tuh? Ada pokoknya yang keluaran barunya dari Asus ROG Gaming. Gue mending beli yang kayak gitu kalau seandainya gue mau beli baru. Nah, karena gue berhubung ini gue beli produk yang udah lama, kalau udah tahu itu produk lama, ngapain gue harus beli produk itu yang barunya? Ya kan? Logikanya kan di situ. Ya kalau untuk produk lama ya gue belinya yang produk second dong harusnya. Ini rekomendasi untuk beli produk-produk HP second itu di mana gitu. Nah akhirnya setelah sekian lama gue untuk mencari produk iPhone second yang berkualitas gitu, kita ke Renan Store, katanya segitu. Dan itu memang terbukti di eranya pandemi kayak gini ya, beli secara offline. Sambil gue cek untuk barangnya, ternyata pada saat gue beli ke sana, wow, udah stoknya menipis, hampir habis, ada yang udah habis, dan juga rame, gila, penuh, nggak ada batasan masa gitu loh. Tetap aja mau masa pandemi kayak mau apalagi normal gitu kan. Lagi pandemi kayak gini yang orang-orang bener-bener saving duitnya, itu mereka kalau buat beli iPhone bisa-bisa aja loh sob. Dan akhirnya gue coba, karena gue saking penasaran dan saking yakin ya, karena banyak juga ya orang yang pada beli di sana. Ya udah gue akhirnya mencoba untuk cari 7 Plus. Dapat dua pilihan. Yang pertama 7 Plus yang black yang sekarang gue pakai ini, 7 Plus 32GB. Ada juga yang 128GB warnanya red rose gitulah. Fisiknya gue cek semua, ternyata yang 32 ini mulus banget. Semuanya overall gue cek semua dari segala macam, dari kameranya, tombolnya, speakernya, bluetoothnya, wifi-nya, semuanya normal semua. Dan untuk health baterainya juga itu masih 85an gitu.
Dan gue coba berbandingkan dengan yang 128 iPhone 7 Plus. Kayak banyak goresan dan bekas jatuh gitu. Harganya memang lebih mahal yang 128. iOS-nya sendiri waktu itu dia masih pakai iOS 12 yang 32, dan yang 128 dia udah pakai iOS 13 waktu itu. Dan gue berpikir, wah ini berarti belum pernah diupdate nih. Waduh, harganya masih lumayan tinggi ini, masih lumayan jauh antara yang 32 dengan 128. Dan ada yang menarik. Oke, ada yang menarik di sini. Pada saat gue udah memilih, pada saat menimbang-nimbang gitu semua, kalian pasti berpikiran sama nggak kayak gue? Artinya HP dengan kondisi yang lebih mulus, kondisi baterai yang lebih baik, OS-nya pun juga masih yang tipe lama ya, bukan yang terbaru. Artinya orang ini nggak terlalu update sama OS gitu. Istilahnya kayak orang ini yang pakai paling orang tua ya kan, ibu-ibu atau enggak yang pakai cewek gitu ya, nggak terlalu update banget masalah iOS gitu segala macam. Dan perawatannya pun juga kelihatannya lebih baik. Dan ternyata itu salah sob. Pada saat gue udah gue beli yang 32, ternyata dalam 1 minggu itu ada masalah baru. Pada saat gue make, gue kekurangan data penyimpanan kapasitas internal. Ya, itu yang gue pusingin karena selama ini gue memang kalau yang pakai Mi 9 itu gue pakai yang 128 dan gue merasa cukup aja, fine aja pakai memori internal segitu. Dan ternyata pada saat gue pakai yang iPhone yang 32 gue kaget. Waduh, gue udah tinggal segini aja ya. Itu kesalahan gue. Terus yang kedua, setelah itu gue coba cek melalui aplikasi TriuTools ya kan, semuanya aman terdaftar. Cuman katanya si aplikasi TriuTools itu yang udah pernah diganti adalah kamera depannya. Semuanya katanya original semua. Presentasinya itu dia dapat nilai sekitaran 85%. Gue coba untuk mencari tahu bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dari internalnya si iPhone 7 Plus 32GB ini. Gue ketemu yang bisa memperbesar internalnya. Ya, dengan berbagai pertimbangan dan gue bermodalkan nekat. Testimoninya pun juga bagus, nggak ada yang bermasalah dan aman-aman aja. Akhirnya gue coba untuk menggantikan. Sebelumnya gue backup dulu data-data gue. Ini adalah memori internal dari iPhone 7 Plus yang ukurannya 32GB. Nih. Nah, kecil banget ya. Kecil banget ini sob. Ya, ini yang gue ganti. Dan yang ada di HP sekarang ini yang ukuran 128. Ya, memang harganya itu harga pergantiannya itu sekitaran 800 ribuan. Udah sama pasangnya, udah all in dan ada garansinya itu sekitaran 1 bulan. Pokoknya gue ngerasa puas banget. Dan ternyata pada saat gue pakai segala macam, wifi-nya bermasalah. Kalau udah wifi-nya bermasalah kayak gitu, gue harus komplain kemana coba? Apakah ke Renan Store lagi atau enggak? Karena nggak mungkin, karena udah dibongkar. Dan akhirnya akhirnya setelah ini dan ternyata bermasalah ada di wifi-nya. Dan alhamdulillahnya si teknisinya ini yang mempunyai jasa mengganti memori internal ini ternyata masih bertanggung jawab, masih ada garansi belum sampai seminggu, sama teknisinya digantikan yang baru. Dan yang originalnya ternyata memang sudah rusak gitu loh, yang bawaannya ya. LCD katanya juga udah pernah ganti segala macam dan udah nggak ori katanya. Tetapi kalau dibilang kalau ditanya kenapa sih gue ganti iPhone, yang pertama user interface-nya enak banget asli. Bener-bener kalau dibilang iPhone itu premium, ya memang bener-bener premium sob asli. Oke, yang kedua alasan gue ganti Android ke iPhone itu karena iPhone ini punya banyak aplikasi-aplikasi kebutuhan gue dalam videografi ataupun fotografi yang memang lebih baik ya dibandingkan Android gitu loh. Bukan berarti Android itu nggak lengkap, enggak, tetapi memang rata-rata kalau yang pakai iPhone itu aplikasinya itu lebih bagus gitu. Banyak beberapa aplikasi yang hanya ada di iPhone untuk fitur-fiturnya. Aplikasinya memang ada di Android, tapi fiturnya nggak ada di Android gitu loh. Itu ada beberapa aplikasi seperti itu. Dan juga seperti gua yang selalu pakai drone, aplikasi Pix4D itu enak gitu loh, nggak ribet. Pernah gue coba ke Mi 9 SE gua tuh ternyata ada masalah dikit lah, kayak ada bugs-nya gitu. Dan itu gue sebel banget, apalagi ini kan kita menerbangin drone harus bener-bener safety banget. Kameranya juga iPhone 7 Plus ini enak banget ya kan, artinya dia ada image stabilization-nya gitu. Smooth banget. Selain itu juga gue make iPhone ini, gue juga kebutuhan gue untuk sosmed, untuk nge-branding melalui Instagram, produk-produk endorse, atau gue mau coba produk-produk dari klien gue yang gue mau coba sharing di Instagram gue.
gue tuh lebih sharingnya tuh pakai story Instagram tuh lebih enak gitu loh. Gambarnya yang beda sendiri ya kan. Tuh kan story ini tuh gambarnya lembut, smooth ya kan. Suaranya pun kalau yang didapetin tuh enak banget, jelas gitu loh. Suaranya kayak pakai mic eksternal gitu loh, asik banget. Intinya kebutuhan gue di videografi, di fotografi itu sudah tercover banget sama iPhone. Lu nyesel gak sih Ril? Udah sampai kayak segitunya, udah beli segala macam dan niatnya tadinya pengen bisa ya biar bisa irit, biar bisa dapetin produk Apple dengan kualitas tapi dengan harga yang miring. Ternyata ya salah gitu loh. Ini nggak cuma beli di Renan Store aja ya, tapi kalau coba kalian teliti lagi, kalau kalian misalkan beli di e-commerce atau apa, kalian coba pelajari bener-bener, kalian harus pahami bener-bener bahwasanya yang mulus belum tentu itu bagus gitu loh, belum tentu semuanya baik, semuanya ya dalam kondisi yang original. Banyak yang udah di replacement gitu kan. Dan gue bukannya mau menyalahkan atau menjelek-jelekan atau segala macam, tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu bahwasanya kalau kalian mau nyari produk-produk HP yang dari manapun ya, penjual-penjual manapun, ajak teman kalian atau siapapun itu yang tahu mengenai HP, khususnya iPhone. Kalau bisa teknisi lah yang udah pernah bongkar segala macam, tahu ini produk ini kondisinya bagaimana. Kalaupun memang nggak punya seperti itu kan, cukup belajar, kalian pelajarin lebih dalam lagi, kalian coba cari tahu lagi. Kalian juga harus tanya ke teman-teman kalian pengguna iOS, pengguna iPhone, biar tahu sharing ya bagaimana phone second yang bagus, bagaimana segala macam. Kasih tahu pengalaman. Kedua, gak usah percaya sama produk software yang coba untuk kasih tahu, cek, oh ini kondisinya masih bagus, ini belum tentu. Yang tahu cuma teknisi, dan teknisi itu pasti harusnya jujur. Makanya kalian harus tahu yang mana teknisi-teknisi yang baik ya buat kalian. Kalian nggak perlu buru-buru lah ya kalau mau cari HP iPhone. Intinya kalian cari memorinya yang minim tuh 128, udah kapasitas standar sekarang. Apalagi iPhone kan nggak punya memori eksternal, terus juga kalian nggak bisa segampangnya untuk nyimpen data itu pindahin ke laptop segala macam, nggak bisa seperti itu kan. Harus beli iCloud, kurang duitnya, kumpulin dulu ya, save budget banget, baru nanti kalian beli. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing, yang bisa gue kasih saran ke kalian. Intinya beli sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan kalian, jangan memaksakan kehendak kalian. Jangan memenuhi keinginan kalian, tetapi kalian penuhi kebutuhan kalian. Oke, semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan informasi bagi kalian semua. Dan tunggu video vlog gue selanjutnya. Dadah, ciao.